Baik, selamat pagi untuk siswa kami sekalian. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran daring atau dalam pertemuan daring. Maka yang pertama saya ucapkan selamat atas kenaikan kelas kalian di kelas 12. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu dan semakin bergiatlah belajar supaya kamu bisa prestasimu lebih naik lagi. Kita akan belajar tentang sistem pengendali elektronika di kelas 11, mungkin sudah kamu pelajari, yaitu dari Bapak Amani Huruf. Materi pertama untuk kelas 12 ini mengenai sistem pengendali elektronika adalah memahami prinsip kerja konverter AD, analog to digital, dan DA, digital to analog. Yang kedua, menguji dan mengukur kerja rangkaian konverter AD dan DA. Yang pertama hanya yang untuk KD 314 yang bisa kita lakukan karena kita masih belajar daring. Ini lebih dikenal dengan istilah ADC dan DCA. ADC itu analog digital converter, DCA itu digital converter analog. Ya. Saya ulangi, ADC analog digital converter dan DAC digital analog converter. Yang pertama ADC, analog to digital converter, yaitu perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Perangkat ADC itu berbentuk suatu modul atau rangkaian elektronika maupun satu chip IC. Kemudian ADC berfungsi untuk menjembatani pemrosesan sinyal analog oleh sistem digital. Kemudian apa itu konverter? Konverter itu sebenarnya dapat dikatakan sebagai pengubah. Alat bantu yang paling penting untuk teknologi kontrol proses adalah yang menerjemahkan informasi digital ke bentuk analog dan juga sebaliknya. Sebagian besar pengukuran variabel-variabel dinamik dilakukan oleh piranti ini yang menerjemahkan informasi mengenai variabel ke bentuk sinyal listrik analog. Untuk menghubungkan sinyal ini dengan sebuah komputer atau rangkaian logika digital, sangat diperlukan terlebih dahulu melakukan konversi analog ke digital. Kemudian, ADC itu adalah pengubah input analog menjadi kode-kode digital. ADC digunakan sebagai pengatur proses industri, komunikasi digital, dan rangkaian pengukuran atau pengujian. Umumnya digunakan sebagai perantara antara sensor yang kebanyakan analog dengan sistem komputer seperti sensor suhu, sensor cahaya, sensor tekanan atau berat, sensor aliran, dan sebagainya, dengan menggunakan sistem digital atau komputer. Sensor itu apa? Yaitu suatu alat yang mempunyai sensitivitas tinggi. Sensor suhu, contohnya yang termasuk sensor suhu itu adalah termokopel, ya. Kemudian ada termistor. Sensor cahaya itu yang paling sederhana, bisa kita lihat di televisi. Kalau kita menghidupkan televisi lalu mengganti channelnya dengan remote, maka di sana ada cahaya. Kalau cahaya itu kita tutup, maka remote-nya tidak berfungsi. Jadi di sana bekerja sensor cahaya. Masih banyak lagi contoh sensor yang lain. Kemudian ADC itu memiliki dua karakter prinsip, yaitu kecepatan sampling dan resolusi. Yang berikutnya, apa itu kecepatan sampling atau pengertiannya, yaitu seberapa sering sinyal analog dikonversikan ke bentuk sinyal digital pada selang waktu tertentu. Kecepatan sampling biasanya dinyatakan dalam sampel per sekon. Ilustrasi kecepatan sampling ADC. Contoh gambar sebelah A, ADC dengan kecepatan sampling rendah, B, ADC dengan kecepatan sampling tinggi. Kemudian resolusi ADC menentukan nilai ketelitian nilai hasil konversi ADC. Contohnya ADC 8 bit memiliki output 8 bit data digital. Ini berarti sinyal input dapat dinyatakan dalam 255 nilai diskrit. ADC 12 bit memiliki nilai 12 bit output data digital. Berarti sinyal input data dinyatakan dalam 4596 nilai diskrit. Maka ADC 12 bit akan memberi ketelitian nilai hasil konversi yang jauh lebih baik dari 8 bit. Kemudian prinsip kerja ADC adalah
mengkonversi sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal input dan tegangan referensi. Contoh, jika tegangan referensi 5 volt, tegangan input 3 volt, rasio input terhadap referensi adalah 60%. Jadi, jika menggunakan ADC 8 bit, dengan skala maksimum 255 akan didapatkan sinyal digital sebesar 60% kali 255, hasilnya 153. Dalam bentuk desimal, 153 dalam bentuk desimal sama itu dengan 10011001 dalam bentuk biner. Signal itu sama dengan contoh per maksimum value kali reference voltage, yaitu 153 per 255 kali 5, yaitu 3 volt. Bentuk komunikasi yang paling mendasar antara wujud digital dan analog adalah piranti. Contohnya yang disebut dengan komparator. Piranti ini memperlihatkan secara skematik pada gambar di bawah secara sederhana, membandingkan dua tegangan pada kedua terminal inputnya. Bergantung pada tegangan mana yang lebih besar, outputnya akan berupa sinyal digital 1 atau high atau 0 atau low. Ini dia contohnya. Inputnya ada yang high, ada yang low, dia keluarannya juga high dan low. Kemudian konsep komparator pada ADC, analog to digital converter. Gambar di atas memperlihatkan sebuah komparator merubah keadaan logika output sesuai fungsi tegangan input analog. Sebuah komparator dapat tersusun dari sebuah op-amp. Apa itu op-amp? Operational amplifier, penguat amplifier yang memberikan output terpotong untuk menghasilkan level yang diinginkan untuk kondisi logika positif 5 dan 0 untuk TTL 1 dan 0. Demikianlah penjelasan mengenai SPE. Untuk materi pertama hari ini, minggu depan akan kita lanjutkan. Nanti akan Ibu kirim lagi materi ini dalam bentuk file supaya kamu catat di bukumu dan dikirimkan dari WA-mu ke WA pribadi Ibu. Sekian dan